Halo semua, balik lagi di channel Trader Retail, channel yang khusus membahas saham-saham di Bursa Efek serta menganalisanya secara objektif. Balik lagi dengan Om Trader ya teman-teman di sini di YouTube kita update video per tanggal 6 November 2021. Ya, jadi kita akan bahas market outlook, lalu juga mungkin kita akan membahas sedikit saham-saham yang mungkin cukup berprospek ya, bisa ditradingkan baik yang mau fast trade ataupun swing pendek ya untuk minggu depan gitu teman-teman ya. Oke, jadi yang pertama teman-teman, mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan saham-saham tersebut, ini kita mau sedikit share lah ya, share trading performance kita beberapa hari terakhir di minggu lalu teman-teman, atau di minggu ini ya, karena belum lewat kan minggu ini. Jadi terakhir kemarin kita tanggal 5 November ya, kita ada kurang lebih untuk sesi 2 4 saham yang kita jadikan fast trade ya teman-teman. Yang pertama itu saham Kuas, lalu ada dua yang mesti kita ya disensor lah karena belum jalan tapi posisinya masih bagus banget ya. Jadi kemungkinan besar kita akan TP di hari Senin nanti, tentu TP bareng-bareng dengan member premium yang lainnya ya. Lalu selain Kuas ada juga Kici. Nah, gitu ya. Jadi, teman-teman kalau kita lihat di sini kan Kuas, kalau kita lihat di sini Kuas. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, kita kalau teman-teman perhatikan Kuas ini kita call buy ya teman-teman. Rekom itu jadi pas sesi istirahat lah, sesi istirahat setelah sesi 1 mau masuk sesi 2. Kuas kita arahkan ya untuk HK di 246, lalu sisanya antri 244 ke bawah gitu teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini ya, posisinya itu pas open market bentar, Kuas. Di sini. Ya. Posisi itu Kuasnya masih di area 244 ya, makanya 244 26 HK, baru antri 244 ke bawah ya, kita dapatnya sampai 238 di sini teman-teman ya. Oke, jadi kalau kita asumsikan range buy kita dari kita nih, maksudnya saya dan teman-teman di member grup premium ya, 238 sampai 244 ya, kita berarti range-nya tengah-tengah itu, average kita sekitar 242. Nah, dari sini lalu dia langsung naik tuh ya sampai 256. Ya berarti teman-teman di premium ya masih dapat lah sekitar 5%-an ya. Katakan 4 hingga 5% ya untuk take profitnya gitu teman-teman. Hanya dalam waktu kurang lebih ya 1 jam lah ya, dari setengah 2 sampai setengah 3. Ya, setelah Kuas kita yang langsung TP juga nih teman-teman di sesi 2 begitu entry ada saham Kici ya. Jadi di sini Kici kita arahkan untuk HK sedikit 316, lalu antri 312 314 ya, average down terakhir di 304. Kalau kita lihat di sini teman-teman, Kici ya, ini dia. Nah ya, jadi ini posisi kita teman-teman di grup premium gitu ya. Nah, anggaplah nggak sampai 318 ya. Gitu ya. Jadi anggaplah kita punya average itu sekitar 314. Lalu tiba-tiba boom gitu ya. Jadi setengah jam kemudian, nggak sampai malah setengah jam, itu langsung meledak volumenya gitu ya. Jadi kita di sini TP, range TP-nya bahkan bisa sampai 10% mungkin ya. Ya kita anggaplah dari sini sampai sini berapa tuh range TP-nya? Mana tahu kan teman kita ada yang maruk udah naik nggak mau langsung TP, nggak taunya ngedrop gitu kan. Nah jadi ya kita bisa asumsikan teman-teman di grup member premium kisaran TP-nya tuh 7 hingga 10% kurang lebih ya. Jadi kita di sini profitnya itu nggak sampai 1 jam, itu bloodware gitu teman-teman ya. Oke, ya itu yang pertama teman-teman ya. Ada Kuas, ada Kici, 2 lagi belum jalan yang memang teman-teman jadi, tapi saya review, saya cek semua masih oke banget teman-teman ya, masih oke untuk kita keep sampai hari Senin nanti karena ya masih bagus lah intinya ya. Oke. Lalu selain itu teman-teman, kita kemarin pun selain yang fast trade 4 saham ini, kita juga TP dari menu sore ini teman-teman ya. TP menu sore
itu kemarin ada ISSP dan BBYB ya yang kita TP di hari Jumat, buy-nya Kamis sore, TP-nya Jumat gitu ya. Jadi BBYB itu bahkan sudah di call sejak 248 nih kalau teman-teman lihat ya. Sorry. BBYB itu setengah jam sebelumnya. Jadi ketika BBYB di apa nih? Teman-teman, ketika BBYB masih di kisaran 1460. Nah, di sinilah kurang lebih ya. Nah, di sini nih kurang lebih nih. BBYB di sini ya. Di harga kisaran 1460. Di sini berarti. Ya 1455, 1460 kita udah arahkan untuk call buy, teman-teman, gitu ya. Sehingga teman-teman yang di grup premium tuh udah entry duluan gitu ya. Itu BBYB, lalu ISSP juga ya. Dan besoknya kalau kita lihat BBYB ini kita langsung instant profit nih begitu opening. Jadi kita buy di sini ya. Maksimal tuh bisa dapat ya 4% lah, kurang lebih 3 sampai 4% ya, instan cuan nih. Opening market nggak ngapa-ngapain ya, duduk-duduk aja dapat duit cuan ya. ISSP gimana? ISSP lebih gila lagi kalau kita lihat, teman-teman. Ya. ISSP ini di sini ya. Jadi kalau kita lihat, kita buy closing berarti di sini ya. Opening market tuh langsung dikasih cuan 5 sampai 6%. Ya, 5 sampai 6%. Kalau ada yang nge-hold bisa maksimal itu hingga 8-9%. Tapi minimal 5% tuh udah di tangan. Enggak ngapa-ngapain loh. Ya, nggak perlu capek-capek monitor, nggak perlu analisa segala macem, bypass closing, jual besok paginya langsung cuan. Ya, jadi kita sih di grup premium, teman-teman, diarahkan banget. Jadi menu sore, menu fast trade, swing juga ada. Ya, ini kemarin hari Kamisnya kita temas gitu ya. Untuk sesi 2 ini jam 12 ya. Call buy-nya itu temas jam 12 kalau teman-teman perhatikan. Jadi kita semua di grup premium tuh nggak ada yang saling sikut gitu loh, nggak ada yang cepet-cepetan. Jadi masih ada napas lah intinya gitu. Ya, jadi ini istirahat sesi 1. Bentar. Mana nih sesi 1? 11.30. Ini 13.30. Nah, jadi kita memang langsung HK ya. Kita langsung HK ya, masih dapat cuan 9% sampai arah, karena dia kan arah tuh kemarin temas ya. Jadi hari Kamis pun kita juga cuan rame-rame sekitar 9%-an ya untuk temas, teman-teman. Ya, lalu sampel lain saya ambil tuh menu sore, kita ada Denar, ada Trim, ada Kayu, ada BBHI, ada 4 ya, karena kemarin lumayan banyak juga yang bagus setelah di screening, teman-teman ya. Setelah di screening lumayan banyak saham yang bagus yang bisa kita jadiin menu sore. Ya, teman-teman bisa cek sendirilah ya. Tanggal 3 kita buy close tanggal 3 November, hari Kamisnya tanggal 4, teman-teman cek lah Denar, Trim, BBHI, Kayu tuh masih bagus-bagus lah ya. TP kita mostly kita TP di saham-saham ini ya. Yang lain banyak lah ya. Nanti kita jadi bahas itu doang kalau mau apa. Ya. Oke, lalu selanjutnya teman-teman ya, kita juga open class nih ya, open class untuk tanggal 4 hingga 5 September ya. Jadi masih panjang kok. Ini baru 6 November, masih 1 bulan lagi. Jadi buat teman-teman yang mau ikutan investasi leher ke atas tuh nggak pernah rugi, teman-teman ya. Kenapa? Karena ilmu yang didapat tuh akan lengket di kepala kita gitu ya. Jadi daripada teman-teman uangnya habis buat cut loss, lebih bagus uangnya teman-teman pakai untuk investasi leher ke atas. Nggak bakal rugi lah, teman-teman ya. Ilmu akan kepake terus ya. Jadi di situ apa yang akan kita pelajari ya. Jadi kita 2 hari full ya. Hari pertama kita akan sama-sama menganalisa atau mempelajari analisa saham dari segi teknikal ya. Analisa teknikal full 1 hari dari pagi sampai sore. Lalu hari kedua kita akan full belajar analisa bandarmologi plus ya, ada plusnya. Analisa sederhana laporan keuangan untuk pemula. Nah, jadi teman-teman yang mau ngelihat fundamental perusahaan mungkin kebingungan kan kalau tiap lihat laporan keuangan tuh kayaknya banyak banget keterangan-keterangannya ya. Jadi kita akan bantu teman-teman sortir mana sih bagian-bagian dari laporan keuangan yang perlu kita jadikan acuan. Termasuk juga nanti akan saya ajarkan teman-teman buat mengetahui trik jebakan laporan keuangan ya. Jadi laporan keuangan pun banyak jebakannya gitu ya. Laporan keuangan dia misalnya nih
net profitnya meningkat 50%, nggak selalu bagus gitu loh, belum tentu bagus, bisa aja jelek. Loh kok bisa? Nah, kita akan kupas semuanya di sini teman-teman ya. Jadi kelas saham kita 2 hari full dengan totalnya itu kurang lebih 15 jam pelajaran ya. Tapi buat teman-teman yang nggak mau ikut nih, misal nggak mau ikut seluruh, misal cuma mau ikut teknikal doang ya, cuman mau ikut teknikal doang, nggak mau bandarmologi sama yang laporan keuangan fundamental, ya udah bisa ya. Atau cuman mau ikut bandarmologi boleh, atau mau ikut teknikal plus fundamental laporan keuangan bisa, atau teknikal sama bandarmologi doang aja. Yang ini nggak perlulah laporan keuangan karena saya tipikalnya copet sama swing pendek, nggak penting, nggak terlalu berpengaruh, bisa ya, karena kita juga menyediakan paket terpisah ya, kalau yang mau pilih salah satunya aja gitu ya. Nah, tapi ini ya buat teman-teman yang mau ngikutin full seluruh, jadi hari pertama, hari kedua semua sesi diikutin, maka teman-teman akan mendapatkan bonus free membership grup premium 1 bulan ya di Trader Retail. Jadi teman-teman ikut semua udah otomatis itu include membership 1 bulan free, nggak ada tambahan apa-apa lagi ya. Dan ingat, ada diskon-diskonnya nih teman-teman ya, setiap paket tuh ada diskon ya. Jadi kalau teman-teman yang mau berminat ya, langsung join aja ke grup kita ya, Trader Retail. Teman-teman bisa lihat di sini ya teman-teman, apa namanya, grupnya Trader Retail ya, @traderretail21 ya. Terus kalau mau join tuh hubungin official admin TR ya. Jadi mau tanya-tanya dulu boleh lah gitu ya. Nggak mesti join lah teman-teman ya, itu kan namanya kita teman-teman sekedar mencari tahu dulu, kalau cocok ya silakan, kalau enggak ya nggak apa-apa gitu ya. Selain itu link Telegram kita juga saya letakkan di deskripsi ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau join tuh langsung aja cek deskripsi ya, langsung diklik akan langsung connect otomatis ke Telegram kita teman-teman gitu ya. Oke, jadi saya rasa kita bisa langsung lah ya melihat outlook market untuk minggu depan gitu ya. Ya mungkin sih kalau menurut saya teman-teman ya, IHSG kita nih masih apalah ya, masih pullback ya, masih pullback di ya batas 6.500 lah ya. Kalau kita lihat di sini kan dia habis breakout, lalu dia correction, retest support baru ya. Dan ternyata terkonfirmasi dia mantul ke atas lagi, mudah-mudahan kuat ya. Kita lihat juga kayaknya isu-isu tapering tuh nggak terlalu berpengaruh dengan sentimen dengan market kita ya, tidak terlalu memberi dampak yang buruk, karena kalau kita lihat tapering sana sini beritanya, tapi kita lihat asingnya tetap akum gitu ya, asingnya nggak keluar gitu ya. Namun kalau misalnya nanti 6.500-nya nggak kuat, maka dia akan lanjut untuk correction sampai sekitar 6.390-an gitu ya. Tapi sejauh ini masih bagus sih, masih di atas EMA 21, masih oke lah ya. Untuk short term ya teman-teman, untuk short term kemungkinan IHSG akan sideways kecil tuh ya. Kemungkinan untuk short term akan sideways kecil di area 6.500 hingga 6.600. Mungkin ranging di situ dulu lah ya, ranging di situ dulu sementara ini ya. Oke, mungkin itu untuk outlook market kita 1 minggu ke depan. Nah, menyikapi itu kira-kira saham-saham apa sih yang kayaknya cukup menarik nih untuk kita tradingkan, entah yang mau fast trade ataupun yang mau nge-swing pendek ya. Nah, pertama teman-teman yang bisa teman-teman amati adalah ini Temas tadi ya, saham Kici teman-teman ya. Saya mulai dari yang apalah, gorengan-gorengan gurih dulu lah. Kok Kici lagi? Kici tadi udah ya, kita take profit ya. Jadi gini teman-teman, Kici sebenarnya kita semua di sini udah take profit ya. Kita yang member premium udah take profit ya. Nggak tahu kalau misalnya ada teman-teman member grup premium yang belum TP ya, saya nggak tahu lah ya. Yang jelas kalau belum TP ya silakan call masing-masing, let the profit run ya. Cuman yang jelas saya lihat Kici masih cukup menarik. Kenapa cukup menarik? Karena kalau kita lihat di broker summary-nya, ini CC-nya masih big akum teman-teman ya. Dia punya 25.000 lot, di average 313. Ya kalau kita lihat di sini kan nih bid overnya lumayan tipis nih ya. Logikanya kalau dia punya barang sebanyak ini, maka dia harus kerek lagi supaya dia bisa jualan gitu teman-teman ya. Jadi Kici meskipun kita udah TP atau nggak tahu lah, mungkin ada yang mau buyback teman-teman atau yang masih ngehold ya,
masih berkesempatan untuk bisa naik, lanjut naik lagi ya hari Senin nanti. Gitu teman-teman ya. Cuman memang ada satu aja sih isunya ya. Jadi average bandarnya ini udah lumayan bawah ya. Kalau kita lihat di sini kan average-nya 313. Yang mana 313 itu sekitar sini, berarti per sekarang itu bandarnya udah profit, floating profit 5,7%. Ya masih oke lah, mungkin masih akan dinaikkan lagi. Buat teman-teman yang mau entry ya, saran saya berhubung ini gorengan, main ketat dulu aja ya, disiplin. Teman-teman level toleransinya berapa? Minus 3%, minus 5%. Pokoknya seberapa level toleransi teman-teman, begitu itu dijebol teman-teman langsung cut loss ya. Kalau profit ya let your profit run lah gitu. Ya teman-teman ya, saya nggak akan kasih panduan detail teman-teman ya, karena itu ya kalau memang teman-teman berminat ya bisa join langsung lah ke grup kita. Link di deskripsi ya teman-teman ya. Oke, yang pertama Kici, lalu kedua teman-teman ya, selain Kici, Kuas punya kita fast track kemarin itu masih cukup menarik sebenarnya ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini ya, walaupun dia ini closingnya jelek sih sebenarnya ya, closingnya dibanting teman-teman. Tapi teman-teman yang baru mau entry bisa aja ya, batas stop lossnya di 236, TP bebas ya, secukupnya. Karena saya lihat di sini si XA-nya ya, XA-nya itu masih punya gemuk banget di Kuas gitu loh. 230-an ribu lot dia punya barang di Kuas. Ya, jadi harusnya sih ini Kuas masih akan lanjut naik lah. Ya, dia punya barang segede ini nih, kalau nggak salah 5 miliar lebih ya. Kalau kita cek susunan bid offernya sih harusnya nggak akan mungkin dia bisa jualan tanpa mengangkat harganya tuh diangkat lagi gitu ya. Jadi Kuas masih menarik buat teman-teman yang mau copet-copet, silahkan ya teman-teman ya. Main disiplin aja, cuan TP, loss jebol cut loss gitu ya. Oke, udah ada Kici, Kuas. Lalu yang cukup menarik juga tadi saya lihat BPTR. Nah, BPTR ini menarik teman-teman ya. Kenapa? Karena secara support ya udah nih 196 nih ya, batas. Atau kalau misalnya mau kasih range lagi nih bisa di sini. Ya, area-area sinilah 193, 194. Batas toleransi terakhir kalau nggak mau cut loss di jebol 196 gitu ya. Kenapa ini cukup menarik? Kalau teman-teman perhatikan di sini, ya, BPTR ini ada akumulasi yang lumayan juga, teman-teman, dari si EP, ya. Dan ini cukup besar loh, tuh, ya. Dan dia average-nya berapa? Coba kita. Average-nya 195 gitu loh, ya. Jadi kalau kita lihat dia tuh baru cuan 3 tik. Nah, baru 1%. Ini 196. Sorry, bentar ya. Nah, dari 195 ke sini, ya 1,5% baru teman-teman. Ya, jadi kalau besok dia misal opening bid 197 over 198, dia kalau mau haki berarti kan 197 tuh. Ya, kalau dia mau langsung haki, ya berarti cuma dapat 1% aja. Iya, kalau misalnya bidnya 12.000 lot. Kalau cuma 100 lot, cuma 1.000 lot, cut loss. Jadi logikanya BPTR, ya. BPTR Senin nanti harusnya sih logikanya masih akan diangkat, logiknya, ya. Dan juga dia sih masih dijaga di atas EMA 21-nya. Jadi masih oke banget lah gitu teman-teman ya, buat yang mau copet-copet gitu ya. Oke. Lalu selanjutnya selain BPTR yang juga cukup menarik tuh ada NICL teman-teman ya. Nah, NICL ini cukup menarik lah ya. Kenapa? Dia cukup dijaga sideways, batas cut loss-nya di 7879 gitu ya. 7879 tuh berapa coba? Dari closing 81 minus 3,8%, 4% katakan, ditambah fee dan lain-lain. Ya kalau teman-teman rasa sanggup untuk menanggung loss minus 4%, ya udah teman-teman bisa jadikan area 78 sebagai batas cut loss ya. Tapi kalau yang mau sayang, ya udah turun 80 79 cut loss gitu ya. TP bebas lah, TP bebas atur masing-masing. Ini resist 83 kan, selanjutnya ada 85 ya. Kalau sekedar copet-copet sih harusnya lumayan lah ya, dapat 4%-an, 3, 4%, 5% lumayan ya.
Nah, NICL juga menarik karena kita lihat di sini ada big akum dari SH. Tuh ya. Meskipun ada guyur dari NI tapi ditampung sama SH. Dan yang lebih menariknya lagi teman-teman, kalau misalnya tadi BPTR itu average bandarnya nggak jauh beda sama closing. Nah, ini average bandar dari NICL itu di atas ya dari harga closing. Jadi teman-teman lihat di sini SH ya, dia itu average-nya 81,45. Nah, sementara closing itu di 81. Artinya apa? Bandarnya masih floating loss. Masih rugi ya, sehingga sangat membuka kesempatan secara logika ya, saham ini harusnya akan bisa lanjut naik di hari Senin nanti. Gitu ya, teman-teman ya. Oke. Mungkin itu sih teman-teman untuk fast trade copet-copet saham gorengan kolesterol tinggi ya. Nah, buat teman-teman yang mau nge-swing ya, yang main santai, yang nggak mau buru-buru, yang sambil kerja ya, teman-teman bisa perhatiin saham Bevin. Nah, Bevin ini menarik ya. Bevin ini menarik ya teman-teman, karena dia udah balik ke atas EMA 21-nya gitu ya. Balik ke atas EMA 21, jadi dia kan ini sih secara charting sangat menarik karena dia naik ya, lalu dia correction, naik lagi, correction, naik, correction. Nah, mudah-mudahan ini kita doakan awal dari kenaikan selanjutnya ya. Jadi secara chart ini Bevin ini uptrend yang ideal ya. Kenapa ideal? Karena ya kalau teman-teman pelajari buku technical analysis itu, syarat syarat uptrend saham yang baik itu kalau misalnya dia membentuk sudut 45 derajat. Nah, ini kan kurang lebih 45 derajat nih ya. Jadi ini bagus ya, naik bertingkat gitu ya teman-teman, bagus banget ya. Oke, itu big picture-nya ya. Jadi sekarang teman-teman yang baru mau masuk gimana strateginya? Nah, yang mau masuk teman-teman bisa jadikan area 1015 untuk titik entry. Ya, jadi ini kan closing 1020 nih. Ya udah teman-teman mau HK sedikit besok di opening boleh, sisanya antri 1010, 1015. Ya. Average down di sekitar sini. Kalau kuat ya, yang namanya nge-swing kan kita mainnya ini nih agak ngelong nih teman-teman. Ya. Bisa average down itu di sekitar area 950 hingga 970 ya. Di situ average down, jebol 950 sorry ya teman-teman, cut loss. Jadi potensi cut loss teman-teman itu kalau dari harga closing kemarin 7% ya. Kalau untuk swing 7% harusnya sih nggak terlalu besar lah ya. Oke, targetnya berapa? Nah, target untuk target resist ya teman-teman untuk Bevin teman-teman bisa consider untuk cicil TP mulai dari 1150 ya, mengikuti 1200 lah, 1200 hingga 1230 ya. Cuman ya cicil bertahap ya. Jadi kalau 1230-nya jebol harusnya sih udah all time high lagi ya. Dia akan membentuk higher high yang baru gitu teman-teman. Ya kita doakan lah ya. Karena kalau memang itu bisa terjadi berarti reward teman-teman bertahap nih ya. Dari 1150 aja teman-teman rewardnya udah 12%, 13% ya. Nah, sampai ATH-nya itu bisa bahkan 20%. Jadi risk reward 7% banding 20%. Jadi saya rasa Bevin ini sangat-sangat menarik ya. Nah, kalau kita lihat di sini Bevin selama ya kita ambil lah dari pertengahan Oktober misal. Nah, ini terjadi akumulasi yang lumayan besar dari ZP ya teman-teman. Dan saya ngecek terakhir ya, ZP-nya ini ZP asing ya. ZP-nya ini ZP asing, lalu CS-nya pun CS asing gitu ya. Average-nya di 981 teman-teman ya, average-nya di 981. Jadi ya menurut saya sih asingnya masih konsisten akum setiap hari ya. Sehingga Bevin ini masih sangat menarik lah ya, apalagi dia secara teknikal udah balik lagi ke atas garis EMA 20, EMA 21 ya. Secara teknikal juga menarik lah ya. Dia breakout dari resisten minornya di 1015 ya, lalu dia pullback confirm support ya. Harusnya dia akan ya nggak tahu lah, mungkin dia akan sideways kecil di sini
ya. Nah, cuman kuncinya Bevin memang untuk bisa sampai ke TP terdekat 1150 dia harus breakout dulu dari 1060 nih teman-teman, 1060 hingga 1065. Ya, kalau dia bisa breakout area 1060, harusnya sih lebih enteng ke 1150 gitu ya. Meskipun di sekitar 1120 ada resisten, tapi it's okay. Kuncinya itu di 1060. 1060-nya lewat mestinya enteng Bevin. Ya, teman-teman. Oke, itu swing yang pertama ya. Lalu swing yang kedua, saya rasa sih teman-teman bisa perhatikan Mari lah ya. Mari teman-teman masih bisa kalau mau cicil-cicil untuk nge-swing. Kalau teman-teman perhatikan, bukan perhatikan sih, kalau teman-teman nonton video yang kita upload kemarin ya, saham swing. Nah, jadi kan sahamnya itu ada 3 yang kita rekomendasikan. LPPF, Mari, sama satu lagi itu Era ya. Nah, Marinya sih ya memang di sini correction sih ya. Nah, teman-teman manfaatkan lah ya. Manfaatkan batas stop loss yang 420 kalau mau main ketat, atau terakhir ya bisa di sekitar 400 ya. Nah, TP bertahap nih di sini ya 500, katakan 496 hingga 500 ya. Kalau itu jebol maka next TP-nya akan ada di 550 gitu ya teman-teman. Mari cukup menarik ya, dari segi risknya pun 8% berbanding 15, maksimal 25%. Menarik ya. Secara market structure pun Mari uptrend gitu ya. Secara market structure dia masih uptrend. Ini masih uptrend loh ya. Meskipun Mari dia correction cukup tajam ya, ini masih uptrend lah gitu ya. Walaupun udah patah sih sebenarnya yang uptrend minornya. Sorry saya salah. Kalau kita mau memang benar-benar ikutin dia punya uptrend tuh di sini nih. Nah ya. Nah, di sini dia memang yang jebol gitu ya. Tapi anyway kita pakai batas 420 untuk batas cut loss kita buat teman-teman yang mau masuk di Mari. Nah, kalau ada yang ikut LPPF ya congrats gitu ya teman-teman. Kemarin saya call buy itu di sekitar sini nih tuh ya, 2.900 hingga 3.100. Nah, sekarang kan udah 3.460, bahkan high-nya itu 3.590. Otomatis kalau teman-teman yang ikutan buy ya berarti sekarang posisi udah floating profit sekitar 14% hingga 18%. Kan lumayan gitu teman-teman ya. Oke, mungkin itu dulu teman-teman pembahasan saham-saham yang cukup menarik untuk 1 minggu ke depan beserta pembahasan outlook market. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang mau join ke grup Telegram kita. Langsung gercep teman-teman, linknya saya letakkan di deskripsi. Langsung join, hubungin admin kita kalau misalnya mau join grup premium. Kalaupun enggak, join di channel free-nya pun it's okay, karena kita pun sering juga share informasi yang bermanfaat di sana. Yang mau join kelas saham langsung bisa hubungi teman-teman. Waktunya masih panjang, tenang aja ya, masih ada tanggal 4 hingga 1 bulan lagi lah, hingga 4 dan 5 Desember nanti ya. Itu dulu teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini supaya channel ini boleh semakin bermanfaat ke depannya. Tekan juga tombol like, komen, serta share video ini sehingga semakin banyak orang yang dapat menikmati analisa video dari kami. Terima kasih.